Pengabdian Masyarakat Skema PPM Internasional bersama PCIM Spanyol yang diketuai oleh Ibu Diah Titis Kusuma Wardani, PhD, yang kami hormati para pengurus PCIM Spanyol, yang kami hormati para pengurus PCIM Amerika Serikat, yang kami hormati pengelola Center for Integrative Science and Islamic Civilization atau CISIC UMY, yang kami hormati narasumber Bapak Ustadz Raufik Muzakir PhD, yang kami hormati penanggap Bapak Idam Badruzaman PhD, serta para hadirin partisipan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya untuk para partisipan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Anjadis Tikaulia Putri, mahasiswi Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selaku moderator untuk memandu jalannya pengajian Song-Song Ramadan dan kajian berseri integrasi ilmu pada hari ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini akan membahas tentang integrasi, tradisi, dan modernitas dalam pendidikan Islam. Untuk itu, semua tentu saja sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya untuk menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada kajian kali ini. Sebelum pemaparan materi dari narasumber kita, izinkan saya membacakan sedikit profil narasumber, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Raufik Muzakir, PhD, yang saat ini sudah membersamai kita. Selamat datang, Bapak Raufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua atau Direktur Center for Integrative Science and Islamic Civilization atau CISIC UMY. Beliau juga pernah diamanahi untuk memimpin PCIM Amerika Serikat pada periode 2021-2022. Kemudian telah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Idam Badruzaman PhD. Selamat datang Pak Idam. Terima kasih Mbak Dia. Sama-sama Pak. Beliau saat ini menjabat sebagai Head of International Relation Office dan juga merupakan Wakil Ketua PCIM Spanyol periode 2020-2023. Selanjutnya, kepada narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materinya selama 45 menit, yang akan dilanjutkan oleh penanggap kita untuk menyampaikan materinya selama 20 menit. Setelah narasumber dan penanggap menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab selama 25 menit. Tanpa berlama-lama, segera kami persilahkan kepada narasumber kita. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Raufik Muzakir, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Andia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati inisiator sekaligus penanggung jawab acara kita malam hari ini, Ibu Dr. Diah Titis. Yang sama-sama kita hormati Mas Dr. Idam Badruzaman yang nanti akan memberikan tanggapan, kolega dan teman baik kami satu jurusan di Departemen Hubungan Internasional di UMY. Yang saya hormati segenap pengurus PCIM Spanyol yang sudah datang pada siang ya waktu Spanyol, malam waktu Yogyakarta. Semua yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya. Waktunya sangat terbatas, jadi saya kira saya akan langsung menyampaikan materi, dan materi ini sudah saya share di beberapa grup. Teman-teman bisa membaca juga nanti selepas acara ini. Kalau ternyata tidak semuanya bisa kita sajikan dan kita diskusikan di kesempatan diskusi malam ini. Oke, jadi saya mengambil topik integrasi antara dua hal yang selama ini dianggap kontradiktif dan selalu dianggap berdiri secara eksklusif, yaitu tradisi dan modernitas, dan ruang lingkupnya adalah pendidikan Islam. As usual, as a scholar, we state our main idea, our thesis, in the beginning. Saya mengajukan 5 tesis. Saya pikir ini cukup padat tesis ini.
Pertama, dunia pendidikan Islam masih terjebak pada perennial problem, sebenarnya masalah abadi, yaitu ketegangan antara tradisi dan modernitas. Ketegangan ini kita nggak tahu kapan selesai, tapi hidup manusia itu penuh dengan dilema-dilema. Tugas manusia muslim, sarjana, mujtahid setiap periode untuk mencari jawaban dari dilema dan problem itu. Kemudian argumen kedua saya adalah tradisi dan kemodernan mestinya tidak berdiri secara diametris. Kedua-duanya bukan kategori yang eksklusif yang menegasikan atau menafikan satu sama lain. Kedua-duanya adalah, saya menyebutnya entitas epistemik yang perlu diintegrasikan secara kreatif. Tradisi dan kemodernan tentu saja adalah ruang waktu. Ada perdebatan panjang kapan dimulainya zaman modern. Ada yang dalam sudut pandang ilmu HI menyebutnya sejak terjadinya perjanjian Westphalia. Ada yang menyebutnya sejak Napoleon Bonaparte menginjakkan diri ke Mesir. Ada yang menyebut sejak zaman pencerahan. Well, itu diskusi yang panjang. Selain satu kategori waktu, tradisi dan kemodernan juga adalah satu kategori epistemik, satu cara berpikir gitu. Nah, kedua-duanya perlu diintegrasikan secara kreatif. Sehingga pendidikan yang ideal, pendidikan Islam dalam hal ini adalah yang mensintesakan tradisi dan kemodernan. Kebetulan saya sudah ya cukup lama menggeluti isu ini kan isu antropologis, dan saya ninjau topik disertasi saya mengenai kudeta militer dari dialektika antara tradisi dan kemodernan. Salah satu yang saya ajukan sebagai pernyataan dalam disertasi saya adalah dunia barat itu meninggalkan masa lalu gitu. Jadi ada aversion, ada keengganan atau bahkan antipati terhadap masa lalu. Dan dunia Islam jangan mengulangi trajektori atau berjalan di trajektori yang sama. Jadi di dunia Islam secara lebih spesifik dunia pendidikan itu harus mampu memadukan kedua-duanya. Nah, saya membawanya ke satu hal yang lebih spesifik mengenai pendidikan di lingkup Muhammadiyah. Saya berargumen bahwa dosen-dosen perguruan tinggi Muhammadiyah harus memiliki certain level of familiarity, keakraban sampai tingkat tertentu dengan atau terhadap ilmu-ilmu tradisional. Sengaja saya tidak membuat satu statement mengenai keakraban dengan modernity, karena Muhammadiyah itu sudah sangat modern. Lebih-lebih audiens yang di depan saya ini orang modern semua, sekolahnya di Spanyol, sekolahnya di Eropa. Jadi I don't need to tell them, they are already modern gitu. Jadi tergantung audiens, tergantung mukhotob. Ketika kita berdialog dengan dunia pesantren, dunia madrasah mungkin, maka diskursnya adalah pernyataan perlu tradisi Islam, ilmu-ilmu tradisional berdialog dengan kemodernan. Jadi itu nanti saya akan membreakdown apa saja yang prioritas untuk kita sebagai dosen-dosen PTM untuk kuasai menjadi familiar dengannya gitu. Saya lanjutkan. Jadi saya akan menggambarkan dulu apa latar belakang masalahnya, kenapa integrasi itu perlu dilakukan, apa yang terjadi pada tingkat empirik dan pada sistem pengetahuan kita hari ini gitu. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai pentingnya tradisi dan kemodernan, mengenai urgensi. Kemudian ada beberapa isu yang perlu diklarifikasi. Ada beberapa dalam tanda petik problem masalah tradisi, ada beberapa masalah terkait dengan kemodernan, dan pada akhirnya kita akan sampai kepada tahap integrasi. Oke, jadi ini observasi saya, apa yang menjadi masalah kita hari ini, khususnya di bidang pendidikan Islam, di bidang kesarjanaan Islam. Dan begini, kalau dunia Islam saja masih, dunia pendidikan Islam saja masih struggling, dealing with these issues, jadi dunia pendidikan non-Islam yang, well, we name it sekuler misalnya, atau pendidikan negeri,
problem mereka jauh lebih serius gitu. Jadi kita saja yang lembaga pendidikan Islam punya burden ini, apalagi yang tidak punya background dan identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Pertama, ada satu problem yang disebut dengan keterputusan epistemik. Saya mohon maaf harus menggunakan istilah-istilah teknis seperti ini, tapi saya akan coba menguraikannya. Istilahnya dalam bahasa Arab itu qati'atul ma'rifah, keterputusan pengetahuan. Jadi ketika kita masuk ke satu periode baru, zaman baru, namanya zaman modern, ilmu yang mestinya ada dalam memori kita secara otomatis itu terputus itu. Dan tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam ada manusia muslim dalam satu kurun waktu tidak punya memori tentang masa lalunya. Masa lalu yang saya maksudnya adalah masa lalu terkait dengan warisan keilmuan gitu. Nah, ini terjadi pada kita. Kita mengalami satu hal yang disebut dengan amnesia keilmuan. Epistemological amnesia istilahnya Khalid Abu Fadil gitu. Itu manifestasinya apa? Ya keengganan kita atau ketidakfamiliaran kita kepada ilmu-ilmu keislaman tradisional yang ada dan berdiri sejak zaman ya Islam lahir, kemudian berkembang menjadi peradaban dan sampai ke periode modern. Kita tidak lagi punya keakraban dan tidak mampu lagi kita menceritakan legasi dari masa lalu gitu. Dan ini terjadi tentu saja akibat dari kolonisasi, artinya adalah peristiwa yang terjadi secara sepihak, top down, tetapi kemudian ketika bangsa kolonial hengkang meninggalkan dunia Islam, cara berpikir yang serba barat yang memutus masa lalu yaitu dilakukan oleh agen-agen internal oleh kita sendiri gitu. Dan itu yang menjadi ironi di mana ya modernisasi itu pada akhirnya identik dengan memutus masa lalu gitu. Itu fenomena pertama, dan yang lebih mengerikan lagi adalah fenomena dekonstruksionisme, dan sekali lagi maaf ada istilah teknis ini, artinya adalah kecenderungan serba ingin merubuhkan atau meruntuhkan otoritas keilmuan atau kemapanan. Ini jauh-jauh melampaui fenomena sebelumnya yang cuma nggak punya ingatan. Yang ini memang sengaja melupakan ingatan dan menganggap ingatan masa lalu itu beban, nggak perlu diulang-ulang gitu. Bahkan ada kecenderungan dengan sengaja mengambil konsepsi-konsepsi Barat atau manapun yang tidak sesuai dengan paradigma Islam gitu. Untuk konsepsi ini dipakai meruntuhkan konsep-konsep tradisional. Saya pikir saya tidak ada keberatan kalau menyebutkan satu contoh teori queer yang pada intinya adalah menolak binarian gitu ya, menolak kecenderungan berpikir hitam putih mengenai seksualitas. Jenis kelamin itu menurut teori queer bukan hanya laki-laki dan perempuan, boleh ada trans atau boleh ada others, boleh kita bisa memberikan ruang kepada orang-orang yang kebingungan melihat jenis kelaminnya apa, biar aja mereka menulis di identitas mereka sebagai others gitu. Nah, itu fenomena yang lahir dari pandangan dunia sekuler, humanisme sekuler, tetapi kemudian menyelinap, menginfiltrasi kita di lembaga pendidikan Islam yang mestinya jadi jembatan epistemik yang menjadi penjaga the last bastion for Islamic tradition gitu. Ternyata jebol juga gitu. Dan saya ingin menyebut statement ini, masalah moralitas itu saya pikir saat ini yang menjadi benteng pertahanan moral terakhir secara global umat manusia itu adalah Islam gitu. Dan we need to be aware, we are the last bastion gitu. Kita harus sadar bahwa kita itu benteng pertahanan terakhir. Kalau benteng moral umat Islam jebol, maka jebol semua tanggul yang meredam banjir secara global itu gitu. Jadi ada kecenderungan dalam dunia keilmuan yang menyelinap juga dalam dunia pendidikan Islam. Orang serba mencuplik, mengambil, mencangkokkan, mentransplantasi ide-ide asing tanpa melihat implikasi-implikasi etisnya, implikasi teologisnya. Nah, itu saya sebut sebagai cenderungan dekonstruksionisme. Yang ketiga,
saya letakkannya di PowerPoint itu di urutan kedua karena ini kecenderungan sebaliknya. Kalau yang dua hal saya sebutkan awal tadi adalah kecenderungan di kalangan orang yang sudah menjadi modern. Nah, sekarang sebaliknya di kalangan yang ya apa namanya, they are not modern enough gitu. Saya menyebutnya, kalau Jasir Audah menggunakan istilah taklid, saya lebih suka menggunakan istilahnya replikasi gitu. Cuman sekedar mereplikasi, mengcopy paste ya wawasan masa lalu lah gitu. Jadi itu istilah dari replikasi epistemik. Jadi aktivitas keilmuan tuh hanya ya sekedar mengulang, merepetisi pandangan masa lalu, ada keengganan untuk menolak tasdid, pembaharuan. Saya pikir saya supaya tidak abstrak bisa menyebutkan satu contoh, dan itu kebetulan yang menjadi bagian dari ekspertis saya, riset saya mengenai kudeta militer di peristiwa 2013 secara apa ya, demonstratif gitu. Banyak tokoh-tokoh agama yang they reinvoke, mengambil kembali, they recall itu diskursus pramodern mengenai kudeta militer. Dan ini sebagai informasi bagi teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan pemikiran politik Islam. Dalam sejarah politik Islam, baik dalam bidang kalam maupun dalam bidang fikih, sampai awal abad modern, semua ulama membolehkan peristiwa kudeta militer gitu. Dan itu kemudian dipanggil kembali, dihidupkan kembali ketika kita berhadapan dengan dilema di zaman modern gitu. Jadi itu menjadi ironi ketika dunia global sudah bicara tentang demokratisasi, memilih pemimpin secara sehat, mengkritik secara sehat. Dunia Islam, masyarakat Muslim mengurung dirinya sendiri pada masa lalu gitu. Semata-mata karena masa lalu membolehkan kudeta, jadi hari ini kita mengulangnya kembali gitu. Jadi, nah itu fenomena di mana orang sekedar ingin mengamalkan amanat atau mandat dari masa lalu, saya menyebutnya begitu. Dan yang ketiga atau yang keempat itu ya, fenomena pseudoscience. Ini berasal dari kecenderungan yang sama juga, orang-orang yang they are not modern enough, tapi sudah selangkah lebih maju daripada kelompok sebelumnya. Sudah ada kecenderungan berpikir tentang sains itu, pengembangan ilmu, tapi juga nggak genuine, nggak original gitu. Umumnya yang terjadi adalah ya kesan apologetik gitu, kesan klaim-klaim aja. Itu kalau menggunakan istilah Nidal Qosum, ada pemikir dari Aljazair, dia ahli fisika, menulis buku tentang sains dalam Islam. Dia menyebutnya sebagai pseudo science gitu. Dan ternyata nama-nama besar juga yang dia golongkan ke kelompok ini. Maurice Bucaille dulu yang kita tahu semua, penulis dari Prancis yang menulis tentang Bible dan sains dan Al-Qur'an. Kemudian ya menyebutkan nama lain, Sa'ad Zaghloul An-Najjar, tokoh ahli geologi dari Mesir. Jadi sainsnya itu ada di situ, tapi juga dia menyebutnya permukaan gitu. Jadi kecenderungannya hanya ya melihat perkembangan sains yang sudah terjadi, lalu menariknya, menghubungkannya, oke, Islam sudah ada, Al-Quran sudah ada. Jadi nggak ada aktivitas saintifik yang berarti, yang signifikan gitu. Nah, ini sehingga menyebabkan ada satu problem serius, dunia Islam tidak terlibat dalam upaya mengembangkan sains. Jadi the invention of anything new is not coming from us. Selesai berbicara ya. Demikian pula masyarakat Muslim, sarjana Muslim nggak terlibat untuk merumuskan kerangka teoretik baru. Jadi kalau kita riset, menulis paper, menulis disertasi, kerangka teoretik kita diambil dari buku-buku lain gitu. Karena kita nggak berpikir bahwa kita perlu membangun satu lensa berpikir. Nah, yang terakhir, dan ini yang paling mengerikan dari yang semuanya, dan saya pikir ini sejajar lah dengan dekonstruksionisme, paranoia of modernity. Jadi takut banget gitu menjadi modern. Kemodernan itu mengancam. Dan saya menyebutnya total fobia terhadap segala sesuatu yang modern, segala sesuatu yang barat gitu. Jadi seolah-olah kita itu diambang kerusakan iman kalau kita berinteraksi dengan kemodernan gitu.
Saya pikir audiens seperti itu tidak ada di ruang ini karena kita ya apa namanya pembelajar, pengajar juga di lingkungan kampus, tetapi ini fenomena yang terjadi di masyarakat akademik di dunia Islam secara umum. Oke, nah kemudian saya akan mulai satu persatu menjelaskan pentingnya kemodernan, briefly, kemudian pentingnya tradisi intelektual Islam, pentingnya tradisi, dan bagaimana kemudian kita mengintegrasikannya. Pentingnya kemodernan. Oke, ada memang perdebatan apakah kemodernan itu zaman di mana kita hidup sekarang itu anak kandung umat Islam atau anaknya orang lain gitu. Ada dua mazhab dalam hal ini. WLB Halak tuh selalu bilang, well, modernity is not our own making gitu. Kemodernan itu bukan anak kita, orang lain yang bikin gitu. Kita cuman yang gedein dia aja, atau ya dia nakal, dia bandel, ya kita juga yang repotnya gitu. Tapi dia mau bilang bahwa originates not from us gitu. Tapi ada orang seperti Thoha Abdurrahman dan banyak juga pemikir-pemikir Muslim lainnya yang berbicara tentang multiple modernities. Kemodernan itu banyak macamnya. Jadi kemodernan yang sekarang ini ya mungkin asal usulnya dari yang lain, tapi kita bisa kok menyebutnya sebagai anak kita. Jangan dianggap orang lain terus gitu. Modern itu. Kalau dianggap orang lain terus kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita cuma bisa mengutuk aja gitu. Lebih baik kita jinakkan kemodernan, kita Islamkan kemodernan sehingga dia menjadi anak kandung kita gitu. Nah, terlepas dari asal usul dari mana kemodernan itu adalah kita. Jadi kita sekarang hidup di zaman modern, fakta objektif. Makanya Ainal Mafar itu kan pernyataan dari siapa itu yang mau nyebrang Selat Gibraltar itu. Mau kemana kita? Mau mundur ke belakang nggak bisa. There is no point of return gitu. Nggak mungkin kan kita memutar waktu ke belakang gitu. Yang mungkin adalah kita hidup secara realistik di zaman sekarang, terlepas dari kekurangan di sana sini, ketidaksesuaian zaman modern dengan cita-cita kita, dengan idealisme kita, udah hidup aja di zaman modern, simpan idealisme, simpan cita-cita, dan pakai agensi kita untuk merubah kemodernan ini gitu. Istilahnya Thoha Abdurrahman, mereformasi kemodernan. Daripada marah-marah terus bilang bukan anak saya, udah direformasi aja kemodernan itu supaya sesuai dengan keinginan kita dan jadi anak kita gitu. Nah, saya pikir ini terkait dengan dunia pendidikan dan saya berbicara dengan sarjana-sarjana yang ada di Spanyol. Mengapa belajar ke Barat itu? Mengapa belajar ke Barat? Jadi kemodernan ada di mana-mana, tetapi again kemodernan itu identik juga dan inherent, tidak bisa dilepaskan dengan identitas Barat gitu. Jadi kalau kita bilang belajar kemodernan, ya salah satu at-tabadur ila dhihnnya gitu, yang secara otomatis akan lahir dalam memori kita adalah pergi ke Barat gitu. Nah, mengapa belajar tuh sampai ke Barat? Teman-teman kan pasti punya pergulatan itu. Saya mau sekolah S2 di mana, sekolah S3 di mana gitu. Saya berusaha merumuskan apa yang menjadi menjadi pikiran saya gitu. Pertama, ya harus diakui bahwa ada curiosity, ada keingintahuan yang lebih, belajar hal-hal baru yang tidak dijumpai, tidak kita pelajari di tanah air. Terutama ya maaf, kita juga perlu kritikal terhadap diri kita sendiri. Sistem pendidikan kita masih sangat terbatas. Lebih-lebih sekarang dunia pendidikan sangat identik dengan rezim administrasi. Mau baca buku sebagai dosen berat banget gitu. Kita sebagai dosen juga mau ngasih mahasiswa bacaan yang berat-berat juga mereka nggak akan nyampe. Pada semua level S1, S2, S3 gitu. Nah, kita ingin mendapatkan sesuatu yang beyond itu kan. Jadi kita pergi gitu ke Barat. Jadi memang ada dimensi itu. Jadi dimensi di mana kita mengagumi dan merasa kita perlu belajar gitu. Dan kedua, kita ingin melihat bagaimana ilmu-ilmu modern itu diproduksi. Kalau kita belajar di tanah air ya, kita belajar ketika ilmu-ilmu modern itu sudah berada pada agennya yang kedua gitu.
Jadi sudah sampai melalui dosen-dosen kita di tanah air, kita baca dalam buku-buku bahasa Indonesia. Nah, kita ingin datang ke pabriknya gitu, supaya tahu proses pembuatan the production of knowledge itu. Bidang saya religious studies, tapi satu ketika saya mengambil mata kuliah di political science, saya mengambil mata kuliah di studi tentang perbatasan dulu, perbatasan Amerika dengan Meksiko. Ketika saya duduk di Department of Political Science, saya ngelihat, begini ternyata disiplin political science yang sangat positivistik, yang sangat Huntingtonian itu dibangun gitu. Banyak sekali asumsi-asumsi Eurocentrik, asumsi-asumsi yang bias gitu. Dan memang kecenderungannya adalah menjudge dunia luar sesuai dengan asumsi Barat. Jadi sekali lagi kenapa kita belajar ke Barat? Kita ingin melihat asalnya, the fabric of knowledge-nya gitu. Dan ketiga, dan ini menjadi motivasi saya, we want to be critical observer gitu. Kita ingin belajar, ingin jadi orang yang muraqib, mengikuti, melihat, tapi juga we keep a distance, ada posisi kritis juga gitu. We don't want to take anything or everything from our teacher. Jadi kalau ada hal-hal yang saya pikir bertentangan dengan pandangan dunia yang Islami, kita mau tinggalkan itu gitu. Jadi mustahil kita we say yes to anything we receive, we listen from our teacher gitu. Jadi kita ingin menjadi critical observer, dan pada saatnya kita akan menjadi the critic, orang yang mengkritik sistem keilmuan di dunia Barat gitu. Saya pikir itu. Oke, saya lewatkan ini. Nah, zombie disiplin ini relatif bagian yang belum banyak didiskusikan di dalam forum-forum akademik. Saya mencoba untuk mengangkatnya. Ada satu buku baru terbit tahun lalu, terbitkan oleh Triple IT, judulnya The Emerging Epistemology, diedit oleh Ziauddin Sardar. Jadi ada metafor disiplin zombie namanya. Ini agak sulit relate dengan kita. Zombie itu hantunya orang Eropa, hantunya orang Amerika. Ya kalau mau disebut apalah, disiplin pocong gitu, atau disiplin apa hantu-hantu di tanah air, disiplin tuyul misalnya. Tapi ini ada definisi yang ketat gitu. Kayak apa sih karakter zombie itu? Zombie itu mereka menempati dunia yang penuh sakit gitu, yang penyakitan. Jadi mereka by embodying a disease body, di dalam diri mereka juga ada penyakit. Jadi orang yang di dalam dirinya ada penyakit, ada kuman, ada virus, hidup di dunia yang hidup di dunia. Kemudian yang terakhir doa berdoa ketika pas buka puasa. Oke, mereka punya fisik yang penuh penyakit, menempati dunia yang penuh penyakit juga, dan mereka ada without cure, nggak bisa disembuhkan gitu. Nah, yang distintif dari zombie adalah they lack the essential feature of any living organism. Mereka nggak punya satu karakter yang mencirikan makhluk hidup gitu. Rather, they straddle the divide between the living and the dead. Tapi juga mereka nggak total mati, nggak di alam kubur gitu, diam di sana. Nggak, mereka ada di alam manusia, tapi juga mereka bukan makhluk hidup. Makanya terjebak di dunia limbo gitu. Nah, sekali lagi ini memang metafor dari orang Barat yang ya mereka sendiri yang memunculkan metafor ini untuk mengkritik sistem keilmuan modern. Ada disiplin-disiplin tertentu yang sudah menjadi zombie. Nah, banyak observer, banyak peneliti, banyak sarjana yang udah bilang bahwa disiplin-disiplin ilmu itu sekarang sudah tidak lagi representatif, sudah tidak lagi solutif untuk masalah-masalah empirik, masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh umat manusia hari ini. Tapi disiplin-disiplin ilmu itu masih sangat pervasif, masih sangat berpengaruh gitu. They continue to shape human minds. Mereka terus mempengaruhi cara berpikir manusia. Human imagination, imajinasi manusia terus diajarkan di kampus-kampus, di textbook, dalam dunia pendidikan, jadi kebijakan-kebijakan gitu. Jadi bayangan tentang masa depan. Tapi sebenarnya udah nggak solutif lagi, udah jelas gagal gitu.
Dan ini terjadi because of their inability to provide solution to social problems as they play an integral part in creating the problem in the first place. Mereka menjadi zombie karena mereka udah nggak bisa jadi solusi lagi, bahkan mereka sendiri menjadi masalah gitu. Jadi disiplin-disiplin itu udah nggak menyelesaikan masalah, merekanya sendiri justru membentuk masalah karena menciptakan mentalitas yang keliru, pandangan keilmuan, sistem pengetahuan yang salah jalan gitu. Nah, itu satu metafor yang disebut dengan metafor zombie. Bidang-bidang apa saja yang disebut sebagai bidang yang sudah menjadi zombie? Banyak, dari antropologi, ekonomi, political science, kemudian development studies, cultural studies, media studies, all varieties of area studies, certain types of history and philosophy, sampai biologi. Jadi bahkan ilmu hard science juga sudah digolongkan sebagai ilmu yang menjadi zombie. Nah, ini dikutip satu persatu pernyataan dari pakar pada bidang masing-masing. Durai itu seorang antropolog. Dia bilang antropologi sudah nggak bisa menyelesaikan masalah lagi, udah repetisi terus gitu. Udah zombie benar. Kemudian ini pernyataan dari Rosa mengenai sosiologi, dan tulisan yang saya baca ini sebenarnya dia menggambarkan banyak disiplin ilmu secara sepintas-sepintas, tapi dia go deep, cerita lebih agak dalam mengenai sosiologi yang sudah menjadi zombie. Kemudian science, kemudian ekonomi, dan ini pernyataan tentang sosiologi. Sociology is an outcome of socio-historical factors of European modernity. Its rise coincided with positivist epistemology, which developed from the decaying roots of Western religious certainty. Nanti mungkin bisa didiskusikan di belakang, tapi singkatnya gini. Sosiologi disebut sebagai ilmu zombie karena memang lahirnya dari alam pikir barat yang mengalami periode pencerahan, ya cocoknya untuk barat yang sekuler, tapi diuniversalisasi, dibawa ke dunia luar, sehingga dunia luar harus menyerap, harus meminum pil untuk obat untuk penyakit yang bukan penyakit mereka. Let me repeat. Jadi banyak dari disiplin-disiplin ilmu modern lahir dari sejarah dan pengalaman hidup masyarakat barat modern, kemudian pengalaman hidup disiplin-disiplin ilmu itu mengalami universalisasi melalui akibat kolonisasi, akibat modernisasi, kemudian sampailah mereka menyebar ke seluruh dunia, akhirnya masyarakat global menerima itu sebagai sesuatu yang given. Mereka menganggap bahwa itu pil yang universal, padahal penyakit mereka penyakit yang lain, tapi mereka harus menerima pil dari tempat lain gitu. Nah, ini tadi saya bicara tentang bukunya, diberi pengantar oleh Anwar Ibrahim. Ziauddin Sardar ini penulis yang sangat cerdas, sangat lihai. Dia juga orang yang polymath banget, tulisannya merentang dari berbagai disiplin ilmu, media studies sampai filsafat ilmu, sampai belakangan dia menulis tentang integrasi juga. Dan ini penulisnya Liam Mayo and Shamimiyah, chapter keempat itu. Oke, nah ini dia masalah-masalah kontemporer yang kita lihat sehari-hari dan tidak bisa diselesaikan oleh disiplin-disiplin yang sudah menjadi zombie tadi. Masalah lingkungan hidup, masalah dehumanisasi, masalah kekerasan sosial, masalah air yang tercemari, masalah binatang spesies-spesies tertentu yang mengalami extinction, itu kelangkaan, dan seterusnya. Dan hemat saya dunia pendidikan tinggi perlu gitu paham mapping ini, perlu paham list masalah global ini, karena tujuan kita menyelenggarakan pendidikan, melakukan riset, melakukan pengabdian ya untuk menyelesaikan masalah ini, itu bukan untuk yang lain-lain. Jadi kita udah terlalu sering dikasih list, daftar-daftar hal-hal yang kita perlu kejar gitu kan. Beberapa pemikir kita suka ngasih list, ini loh dunia Islam tuh ketinggalan dari dunia barat. Walaupun istilah ketertinggalan tuh bias banget tuh. Saya sekarang udah menyadari itu nggak bisa kita pakai istilah-istilah ketertinggalan itu. Udah
cukup gitu. Periode itu periode di mana kita dianggap harus mengejar ketertinggalan dengan list-list yang ketat tadi udah selesai. Sekarang kita lihat outcome atau hasil produk dari zaman modern dengan pengetahuan modern yang ingin kita selesaikan dengan pengetahuan modern ternyata juga nggak selesai gitu. Nah, pelajaran untuk kita ini teman saya, apa yang kita sebut modern, kita idealkan, kita kejar sampai Eropa atau Amerika dan ingin kita kuasai, mungkin sudah menjadi usang dan menjadi disiplin yang gagal gitu. Jadi kita perlu menyadarinya sejak awal. Jika tidak, kita bukan membawa pulang obat tapi penyakit gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ya sebelum terlambat lah ini. Sebelum terlambat. Caranya adalah ya kita mengupdate terus gitu. Disiplin-disiplin ilmu yang kita sebutkan tadi itu sudah melakukan otokritik di internal mereka. Ada satu tren global pada semua disiplin ilmu yang disebut dengan tren dekolonisasi gitu. Antropologi, kalau antropologi itu bahkan sudah sampai jilid 2, 2.0 gitu. Ilmu komputer pun juga sudah ada dekolonisasinya. Saya juga kaget. Ilmu komputer aja ada dekolonisasinya. Biologi juga ada dekolonisasinya. Untuk ya mengkritik kegagalan-kegagalan, mengkritik asumsi-asumsi yang salah dalam disiplin ilmu ini selama berdekade-dekade gitu. Nah, kita semua harus sadar bahwa ada fenomena ini dan kita harus cepat menyesuaikan diri gitu. Jangan cuman memahaminya secara konvensional, segera kejar tren itu gitu. Pelajari kritik-kritik internal dalam disiplin-disiplin ilmu itu. Oke, nah sekarang saya masuk kepada bagian kedua, saya cepet-cepetin. What is Turos? Ini bagian kedua. Tadi setelah bicara mengenai kemodernan, sekarang saya bicara mengenai Turos. Nah, itu istilah teknis dalam bahasa Arab. I will keep using it. Jadi saya biarkan aja dalam bahasa Arab supaya familiar dalam memori kita, dalam diskursus kita, dalam conversation kita gitu. At-Turos berasal dari warasa yarisu yang artinya mewariskan. Jadi secara definitif maksud dari Turos itu adalah artinya tradisi atau peninggalan atau warisan dari masa lalu. Tapi ini khusus warisan intelektual. Warisan intelektual masa lalu yang diproduksi oleh sejarawan, diproduksi oleh ilmuwan, akademisi, intelektual muslim pada masa lalu, terutama pada periode sebelum zaman modern atau sebelum kita mengalami westernisasi. Soal kapan zaman modern itu udah ada perdebatan detail teknikal di sana. Ada yang bilang sekali lagi the last scholar, sarjana terakhir yang hidup pada zaman Turos dan yang dia tulis menjadi warisan masa lalu itu Ibrahim Al-Bajuri misalnya. Dan siapapun yang hidup setelah itu dia disebut sebagai ulama modern dan karya tulisnya karya modern misalnya gitu. Jadi intinya Turos itu adalah warisan peninggalan masa lalu dalam bidang intelektual. Nah, itu ya pokoknya kitab-kitab kuning yang tebalnya berpuluh-puluh jilid itu untuk setiap disiplin ilmunya lah kira-kira itu. Jadi dan peradaban Islam itu adalah peradaban Turos. Peradaban Islam itu adalah akumulasi dari ilmu pengetahuan dari periode ke periode. Itu penting banget. Turos itu tidak bisa kita hindari karena dia satu identitas masa lalu kita. Kita disebut manusia karena kita punya masa lalu, punya sejarah kita. Dan sejarah kita itu siapa? Di mana kita membaca sejarah kita? Ada di Turos tadi itu. Ada di warisan intelektual masa lalu. Dan warisan intelektual itu adalah akumulasi selama 12 abad gitu. Yang tiba-tiba kita putus, kita gunting karena kita mengalami kolonisasi gitu. Dan kelebihannya sekali lagi Turos adalah dia lahir secara organik. Makanya ada yang menyebutnya sebagai al-ulum ad-dakhiliyah, ilmu-ilmu dalam, ilmu-ilmu indigenous gitu. Karena ya kita tidak dijajah gitu, tidak ada sih persinggungan interaksi dengan peradaban Yunani, peradaban India gitu. Tapi semuanya itu dimasak di dalam pabrik di dalam gitu. Jadi artinya tempat memasaknya itu
di dapur sendiri, walaupun bahannya dari mana-mana, tapi pabriknya di dalam gitu. Dan kenapa Turos itu punya distingsi, punya kelebihan, karena dia disusun pada saat mental umat Islam tuh masih independen, masih kreatif, belum mental inferior gitu, belum mental copy paste kayak sekarang ini gitu. Jadi karena tidak ada penjajahan, peradaban Islam pada masanya menjadi peradaban gemilang, sehingga ilmu-ilmu itu ditulis dengan percaya diri gitu, dengan independensi. Nah, hari ini kan sejarahnya berubah gitu. Tapi ada masalahnya Turos itu. Apa masalahnya? Ya bagi sebagian orang masalahnya ya ada kecenderungan sektarian gitu ya. Debat-debat masalah teologi itu nggak habis-habis. Saya kemarin ngisi pengajian, padahal ya pengajian kampung aja tentang tafsir Al-Fatihah. Selesai pengajian didatengin orang, Sarafik itu akidahnya Muhammadiyah itu apa sih? Asy'ari apa Mu'tazili apa Salafi? Jadi orang tuh nggak habis-habis berbicara tentang isu-isu yang contested kayak gitu, bahkan dengan tension, dengan ketegangan-ketegangan, rela mereka, ya maaf istilah pasar itu cakar-cakaran gitu untuk sekedar mengulang-ulang kembali debat-debat klasik itu. Dan memang itu menjadikan trauma bagi sebagian orang. Ngapain kita ngomongin Turos-Turos? Yang ngomongin aja itu cakar-cakarannya nggak habis-habis gitu. Yang kedua, masalahnya bagi sebagian orang adalah konteksnya sekarang udah beda. Kita sekarang sistem negara modern. Ini kayak Bu Diah Titis bidang ekonomi. Sekarang kita udah sistem ekonomi perbankan. Dulu cuma sistem ekonomi tradisional. Gimana kita mau ngutip fikih muamalah zaman dulu? Sekarang udah sedemikian dahsyat gitu. Jadi dianggap nggak relevan lagi. Dan yang ketiga, masalah Turos bagi sebagian orang itu ditulis dalam bahasa Arab gitu. Nah, sementara nggak semua orang familiar dengan bahasa Arab itu. Well, this is my contention. We just need a methodology to read and interact with Turos. Kita cuma semua butuh cara aja. Jadi memang nggak semua yang datang dari masa lalu itu perlu kita ambil, nggak semuanya perlu kita perpetuate, gitu kita lestarikan. Ada yang bagian tertentu yang we need to say no, enough, gitu. Cukup sampai di sini. Kita hidup dalam alam pikir yang berbeda. Kita reformasi, kita kembangkan. Tapi nggak bisa itu totally abandon, itu nggak bisa. Tokoh seperti Fazlur Rahman sendiri itu yang dalam banyak hal kelihatan modernis gitu. Dia bilang no, kita harus familiar dengan pikiran-pikiran zaman dulu gitu. Itu pikiran fresh, pikiran seger gitu. Jadi cuman kita butuh cara metodologis aja berinteraksi atau membaca kitab-kitab kuning itu. Nggak semuanya perlu diambil dan nggak semuanya juga perlu ditinggalkan gitu. Then I contend, saya berargumen bahwa dosen UMY, dosen PTM, intelektual Muhammadiyah, ilmuwan-ilmuwan Muhammadiyah pada disiplin ilmu apapun, nggak mesti Islamic Studies, semuanya perlu memiliki certain level of familiarity. Jadi kefamiliaran sampai pada tingkat tertentu. Nggak perlu semuanya sampai pada tahap mujtahid, nggak perlu semuanya sampai pintar menulis dalam bahasa Arab atau bisa sampai menulis artikel dalam artikel jurnal dalam bahasa Arab. No, you don't have to reach that level. Yang penting kita punya penguasaan sampai pada satu level tertentu gitu. Nah, apa saja yang perlu dikuasai? Ini hemat saya, semua dosen UMY bidang apapun perlu belajar bahasa Arab, perlu ngerti bahasa Arab. Jangan mengelak lagi saya bidang matematika, saya bidang kedokteran, saya bidang ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, saya ngurus pajak, saya ngitung duit. No, we have to learn Arabic gitu. We have to learn Arabic karena bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa Sunnah. Kedua, setelah bahasa Arab kita perlu punya wawasan sejarah umum aja, paham periode Makki Madani, suka dengerin sirah, tahu setelah periode Nabi Khulafaur Rasyidun, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah, apa yang terjadi, in general gitu. Kemudian pada level selanjutnya kita perlu belajar usul fikih. Nah, usul fikih ini adalah teori hukum Islam. Orang menyebutnya the Queen of Islamic Sciences. Semua bidang disiplin ilmu itu perlu belajar, perlu mengakses ini. Waktu CISIK mengadakan FGD,
beberapa bulan yang lalu, Januari ya, di Jogja itu dosen-dosen bidang hukum, dosen-dosen bidang kedokteran ya mendatangi JISIK, Mas Rafiq tolong difasilitasi kita mau belajar usul fikih gitu. Jadi para dokter di UMY sudah punya gitu kesadaran bahwa usul fikih itu perlu karena untuk memahami logic of thought gitu, logika berpikir gitu usul fikih. Dan di beberapa jurusan juga banyak dosen-dosen yang mengajarkan usul fikih. Misalnya di ilmu HI itu Pak Surwandono mengajarkan pemikiran Islam dengan mengajarkan usul fikih gitu. Jadi semua perlu memahami. Kemudian baru turos pada disiplin masing-masing. Yang ekonomi ya baca turos ekonomi, yang HI ya baca fiqh dari zaman dulu, ilmu pemerintahan baca Al-Ahkam Sultaniyah dan seterusnya. Jadi mendalami diskursus pada bidang masing-masing. Kemudian usul tafsir dan usul hadis. Oke. Saya tanya dulu deh, daripada saya kepanjangan dan mengambil waktu, saya tanya ke moderator dulu, apakah saya berhenti di sini atau bagaimana? Silahkan Pak, masih ada waktu sekitar 5 menit sampai 7. Oke. Nah, sekarang setelah kita bicara apa itu kemodernan, apa itu problem dari kemodernan, apa itu turos, dan apa masalah keberatan bagi sebagian orang untuk mengakses turos. Sekarang kita berbicara pada level mengintegrasikan keduanya. Istilah untuk integrasi dalam bahasa Arab itu macam-macam, ada yang menyebutnya at-takamul, ada yang menyebutnya at-tadakhul. Tapi secara umum saya menggambarkannya ada dua jenis integrasi. Ada integrasi antara baina al-ulum asy-syar'iyyah, kira-kira gitu. Jadi ilmu bahasa, ilmu nahwu sorof, balaghah, badi, bayan berintegrasi dengan tafsir, berintegrasi dengan hadis, hukum Islam, sufisme, kalam. And ini sudah menjadi fakta di masa lalu gitu. Jadi kalau ulama zaman dulu tuh ya ensiklopedik gitu. Mereka menulis ya, mau nulis tentang Al-Quran udah otomatis grammar udah pasti tahu gitu. Bahkan kadang-kadang menjadi penekanan tersendiri gitu. Yang hilang itu pada mentalitas keilmuan kita zaman sekarang gitu. Kita itu kalau udah ngambil misalnya jurusan pendidikan di FAI, di kampus PTM, ya udah pendidikan aja. Udah nggak ada lagi tuh basic sorobnya, nggak ada lagi basic tafsirnya, hadisnya, sufismenya, kalamnya, sehingga yang terjadi adalah over specialization gitu. Dan itu sekali lagi kelemahan pendidikan modern yang menekankan separasi, menekankan split antara disiplin-disiplin ilmu. Dan yang kedua, bentuk integrasi yang kedua adalah integrasi antara ilmu-ilmu tradisional dengan ilmu-ilmu modern. Tapi ini perlu melalui sejumlah prasyarat. Saya menyebut ada dua prasyarat. Ada dua prasyarat umum yang masing-masing terdiri dari sejumlah hal. Pertama, prasyarat terkait dengan kompetensi, kemudian kompetensi dan relevansi. Yang kedua, prasyarat terkait langkah teknis. Prasyarat terkait kompetensi dan relevansi yang akan mengintegrasikan ilmu-ilmu tradisional dengan ilmu-ilmu modern, atau orang yang mengambil ilmu modern untuk kemudian dimasukkan, didialogkan dengan ilmu-ilmu tradisional, itu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesejarahan ilmu-ilmu itu. Total and profound mastery of the historicity of that knowledge, of that particular knowledge gitu. Sama kayak Imam Al-Ghazali itu mau nulis buku filsafat, ya dia baca dulu itu buku Maqasid dia baca dulu semua buku filsafat sebelum dia gitu. Bahkan dia bilang, dia bikin klaim agak narsistik, orang paling pintar dalam filsafat sebelum saya sudah saya lampaui gitu. Jadi dia sudah tahu bagaimana ilmu itu lahir, mengapa dia lahir, kapan dia lahir, siapa saja tokoh-tokohnya, apa saja konsep-konsep besarnya, udah dia pahami semua. Nah, orang yang mau mengambil katakanlah sosiologi modern, antropologi modern, harus tahu dulu kesejarahan itu. Ya lebih-lebih itu lahir dari pandangan dunia yang imperialistik semua gitu. Dulu ilmu antropologi digunakan sebagai alat
bagi bangsa kolonial untuk mempenetrasi masyarakat di suku terdalam. Itu riset-riset antropologis kan, mengumpulkan benda-benda kuno, mengumpulkan artefak, diletakkan di museum, kemudian diklasifikasi. Ya kepentingannya apa? Kepentingan kolonial gitu. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu yang lahir memang nggak bisa lepas dari kolonialisme gitu. Jadi yang pertama paham kesejarahannya, kedua setelah paham kesejarahannya bisa mengkritik, dan kritiknya itu harus filosofis gitu, kritik komprehensif, melihat asumsi-asumsi dasarnya apa, pandangan dunia yang melahirkannya apa, dan ketiga diuji dulu kesesuaiannya. Oke, kita belajar antropologi agama, oke kita belajar political science, tapi kalau mau kita ambil kemudian diajarkan di kampus Islam, dimasukkan sebagai cara berpikir ke mahasiswa kita, lihat-lihat dulu dong gitu. Kita juga belajar teori queer. Sekali lagi maaf, bukan untuk bermaksud narsistik. Itu pengalaman hidup saya 5 tahun, mau bikin KTP, mau bikin SIM, ngisi formulir selalu ditanya tentang jenis seks, jenis kelamin, seks, male, female, others, atau trans itu. Jadi sehari-hari berhadapan dengan masyarakat liberal yang membolehkan queer gitu. Dan kita membaca kan, tapi ketika berhadapan dengan audiens masyarakat muslim, berhadapan dengan mahasiswa yang butuh penguatan iman, yang kayak gini nggak kita bawa gitu. Jadi makanya perlu ada munasabah, uji relevansi, uji kesesuaian gitu. Nah, prasyarat teknisnya silakan dibaca sendiri deh, takutnya saya nggak punya waktu lagi. Terakhir, diskursus dekolonisasi, kebetulan saya menulis bidang ini. Sekali lagi, semua bidang ilmu sekarang memasuki putaran ini. Mereka menyadari ada asumsi-asumsi filosofis yang kolonialistik, imperialistik gitu. Jadi itu ingin dibersihkan. Kita perlu engage, dan disinilah letak kosmopolitanisme, keterbukaan umat Islam. Jadi ya kita baca buku bahasa Inggris, baca buku bahasa-bahasa lainnya, mana yang kita anggap itu sejalan dengan kita, ya kita ambil. Dan saya pikir itu juga menjadi gerakan global. Semua paradigma keilmuan masuk kepada kritik yang disebut dengan kritik dekolonisasi tadi itu gitu. Kita juga harus terlibat di dalamnya, mengambil bagian. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Andea. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Rafiq Muzakir yang telah menyampaikan materinya, luar biasa. Tidak usah menunggu lama lagi, kita langsung moving on kepada peranggap kita hari ini yang terhormat Bapak Idam Badruzzaman. Kami persilahkan. Silahkan Bapak. Matur nuwun Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati tentu Dr. Muhammad Rafiq Muzakir sebagai narasumber pada kesempatan kali ini, dan juga segenap panitia yang dikomandoi oleh Bu Diah Titis, dan juga tentu PCM Spanyol dan beberapa panitia yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini topik yang sangat menarik antara integrasi tradisi dan modernitas. Dan kalau tadi Mas Rafiq menggunakan istilah familiarize, berarti memang pertama ini belum banyak direngkuh oleh kita, oleh kebanyakan dari kita, sehingga kemudian ajakannya baru familiarize, dan itu baru step pertama, dan memang berarti ini memang masih tahap awal gitu, yang sama-sama kita harus mengajak bersama untuk bisa mengenali terlebih dahulu antara perkawinan atau integrasi tradisi dan modernitas. Dan saya kira kata yang saya highlight dari ajakan tersebut adalah integrasi secara kreatif, karena memang kreatif itu kreatif menjadi
menjadi kata kunci atau kata yang sangat luas dan tapi smart gitu ya, karena dia tidak dibatasi oleh istilah-istilah tertentu atau metode-metode tertentu. Kita bisa sangat bebas menggunakannya sehingga perpaduan antara keduanya menjadi ciamik, menjadi cantik, menjadi bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya. Sehingga tadi pemilihan katanya yang menurut saya sangat tepat sekali. Saya tentu sangat setuju sekali karena ini tidak membatasi kita untuk bisa berkreasi untuk memadukan keduanya. Dan tentu saya juga sangat setuju dengan titik berat antara tradisi dan modernitas itu. Menurut saya, jadi ada, kalau misalnya tadi Mas Rafiq menggunakan istilah keterputusan epistemik, saya mungkin mengusulkan istilah yang atau kata-kata yang lebih sederhana, yaitu kurang referensi. Jadi kalau saya melihat bahwa ada banyak sekali permasalahan di dewasa ini, itu memiliki ternyata memiliki referensi yang sangat banyak sekali di masa lalu begitu. Jangan-jangan kalau misalnya kita tidak bisa menemukan solusi dari ilmu tradisional, kemudian akhirnya kita beralih ke barat, beralih kepada ilmu modernitas misalnya tadi, jangan-jangan kita belum cukup mencari referensi yang ada di masa lalu, gitu. Karena saya sangat melewati masa-masa di mana saya merasa bahwa ada outdated knowledge yang saya temukan misalnya di ilmu tradisional. Ada masa-masa itu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu saya menemukan bahwa ternyata banyak sekali referensi ilmu tradisional yang itu juga dapat relevan pada masalah-masalah yang sekarang kita hadapi saat ini. Misalnya bagaimana kita melihat melihat respon seseorang terhadap penghinaan terhadap simbol-simbol agama misalnya. Bagaimana respon seseorang terhadap Al-Quran yang dihina di satu tempat misalnya. Ternyata kalau kita lihat di referensi tradisional, itu ada banyak sekali pilihan yang bisa kita lihat, yang bisa kita cermati, dan bisa kita ambil, dan bisa kita padukan secara kreatif. Secara kreatif dengan modernitas yang ada, yang sekarang kita hadapi saat ini. Kita menghadapi masa-masa, memang kita sekarang hidup di zaman modern, yang kita melihat itu tidak bisa kita hindari, tetapi jangan lupa kita punya kekayaan ilmu tradisional, kekayaan sejarah yang itu bisa kita gunakan untuk bisa menghadapi masa sekarang, masa kini. Jadi list of references jangan-jangan kita masih sangat kurang, sehingga kemudian kita butuh untuk belajar lagi. Jadi kalau tadi istilahnya Mas Rafiq, bisa kita urutkan prioritasnya. Karena ternyata masa-masa ilmu-ilmu tradisional itu jangan-jangan belum sampai kepada kita, jangan-jangan intelektualnya memang belum banyak yang bisa membawakan kepada kita, gitu. Jadi jangan kaget ketika ada fenomena di Indonesia referensinya cuma itu-itu aja, gitu. Kita sering mendengarkan atau misalnya dalilnya gitu lah. Dalilnya ya itu aja gitu yang kita temukan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Karena berarti kita masih sangat kekurangan supply referensi yang ada dari masa-masa tradisional. Dan itu memang menjadi problem kita sekarang ini. Sehingga itu memang butuh perhatian yang penuh atau perhatian yang serius dari kita di lingkaran akademisi. Kemudian yang kedua, kita juga tentu tidak menafikan bagaimana posisi Muhammadiyah dan NU yang saat ini menjadi dua ormas besar, ormas Islam terbesar di Indonesia. Gini, jadi kita sering mendengar bahwa Muhammadiyah itu memiliki darah purifikasi gitu ya.
atau kemudian NU, tetapi kadang-kadang sebaliknya gitu ya. Sebaliknya bahwa kadang-kadang Muhammadiyah ini berkemajuan, ya kan. Jadi kan itu dua hal yang bertolak belakang kalau misalnya kita dari literal word ya, literally kita bisa melihat bahwa ini Muhammadiyah ini mempertahankan originalitas, tetapi kemudian Muhammadiyah ini berkemajuan. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita tilik organisasi yang satunya, NU sangat kental dengan tradisional. NU kemudian juga kalau tadi kalau tadi Muhammadiyah mempertahankan originalitas, berarti NU ini pembaharuan dong gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar modern. Menurut saya, ini dalam pandangan saya, baik Muhammadiyah maupun NU sebenarnya tidak ada yang benar-benar modern. Atau sebaliknya, tidak ada yang benar-benar tradisional. Karena keduanya kita bisa menemukan pembaharuan, di keduanya kita juga bisa melihat tradisional. Dan sekarang Mas Rofik membawa tema itu. Kita harus mengawinkan itu keduanya, mengawinkan tradisi dan juga modernitas. Maka berarti Muhammadiyah dan NU ini ya harus rukun-rukun saja karena keduanya menggawangi dan tidak ada yang benar-benar modern dan tidak ada yang benar-benar tradisional. Nah, ini memang tentu akan tentu menjadi perdebatan panjang, tapi kita lihat garis tengahnya saja. Garis tengahnya bahwa kita harus kreatif. Baik itu NU maupun Muhammadiyah harus kreatif mengawinkan, mengintegrasikan ilmu-ilmu tradisional dan juga modern. Gitu. Kemarin 2 hari yang lalu kita juga mendapatkan tamu dari Universitas di UMY, kita mendapatkan tamu dari Universitas Autónoma de Madrid yang dia menekuni atau expertise-nya di computer and linguistic. Jadi dua hal yang berbeda akar keilmuan, tapi dia bisa menyatukan itu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dua hal yang berbeda ini bisa menyatu dengan kreatif gitu dalam beberapa aspek. Misalnya tadi itu dia menyatakan, memberikan statement, saya tidak bisa membayangkan ada orang katanya yang meskipun itu mayoritas ya, ada orang yang berpikir bahwa ada perbedaan, ada ada pemisahan antara ilmu sosial dan ilmu eksakta gitu. Itu jadi sangat menarik gitu ya untuk dilihat bahwa that's that's the phenomenon, that is the life that we see, full of surprises, full of unexpectation gitu ya. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang bisa kita ajukan, bisa kita bawa sebagai justifikasi ketika kita bisa melihat atau ketika menjadi dasar ketika kita ingin berkreasi dalam memadukan tradisional dan juga modernitas. Kemudian hal yang lain, ini berbicara dekolonisasi, saya ingin gabungkan juga dengan dengan analogi. Ada 2 orang misalnya, seorang yang memiliki ketokohannya misalnya sudah tidak diragukan lagi, semua orang tahu, dan juga ada orang yang is nobody, but they both have the same statement, tapi hasilnya atau orang kemudian melihatnya berbeda. Seseorang yang sudah memiliki ketokohan tertentu tentu akan dikutip, tentu akan berpengaruh, tentu akan menjadi sesuatu yang orang bisa langsung mengambil itu sebagai kutipan. Tetapi orang yang tidak punya it's nobody, when they say something, probably people will not be, will ignore it gitu. Jadi dan ini sesuatu yang mungkin ingin saya latar belakangi ketika dekolonisasi itu muncul. Tadi bukunya Mas Rofik muncul. Dekolonisasi itu is about getting the confidence, in my opinion. It's about getting the confidence. If you have the confidence, gitu, maka tentu we can have our own statement. We can
we can be confident with our own character, gitu. We can be confident with our own culture. We can be confident with our own methodology. Gitu. Maka kemudian tidak heran ketika selama bertahun-tahun lamanya kita mengikuti ilmu Barat misalnya tadi yang lekat dengan modern, gitu, modernitas. Memang karena kita tidak punya kepercayaan dirian, sehingga kemudian kita harus percaya kepada orang lain karena kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Nah, maka dari itu mungkin ketika kita ingin mencoba familiarize tadi, saya kira kita punya momentum. We're getting the momentum by as a country, as a region, we are on the rise. Mungkin ini ya sebagai seorang yang memiliki latar belakang politik, tentu saya ingin juga ajukan ini, dan juga tentu karena tadi saya merasa bahwa tidak ada pemisahan antara semua ilmu, maka ya ini menjadi sah-sah saja ketika saya ketengahkan di forum ini, gitu ya, bahwa ketika Southeast Asia atau ketika Indonesia pada masa kebangkitan ini, pada masa kebangkitannya is on the rise, maka barangkali ini sudah saatnya kita juga harus percaya kepada our own culture. Ini sudah saatnya kita juga harus percaya kepada our own knowledge. Beberapa dari budaya-budaya kita yang memiliki values, yang sejauh ini ketika misalnya menyelesaikan masalah di satu daerah, kita seringkali menggunakan istilah-istilah orang lain, gitu. Istilah, let's say misalnya conflict transformation, gitu. Conflict resolution. Gitu. Ternyata kita juga punya metode-metode tertentu yang sudah diwarisi dari tahun ke tahun. Gitu. Yang ini nyambung ke di beberapa daerah, misalnya di Aceh, ada metode penyelesaian masalah secara daerah, secara adat, gitu. Di tempat lain juga demikian, gitu. Itu menjadi sesuatu yang meyakinkan kita bahwa kalau kita percaya kepada diri kita sendiri, percaya kepada budaya kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, maka kemudian kita is getting the confidence, dan itu in line with the dekolonialisasi. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita mungkin bisa juga menilik ya tentang convivencia, supaya ini ada rasa Spanyolnya, ingin saya juga ketengahkan, ada convivencia. Convivencia itu coexistence. Jadi dulu ketika masa Andalusia sangat terkenal sekali, bukan hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga ini diakui oleh dunia Barat tentang bagaimana hidup harmoni antar umat beragama di Andalusia waktu itu, sehingga di Spanyol ini banyak sekali simbol-simbol kerukunan beragama ketika masa keemasan Islam waktu itu. Di Toledo misalnya ada 3 rumah ibadah yang berdekatan antar ketiganya. Ada di mana? Di Granada juga demikian juga. Ada beberapa yang bisa kita tunjukkan sebagai convivencia. Nah, convivencia itu muncul karena tadi ada perkawinan antara tradisional dan juga modernitas. Gitu. Modernitasnya jangan kira dilihat ketinggalan. Bagaimana tokoh-tokoh yang ternyata menjadi tokoh ilmuwan saat ini lahir di convivencia masa-masa Andalusia waktu itu. Gitu. Nah, itu tentu hadir karena adanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi, gitu ya. Maka kemudian ini harus dikawinkan juga antara tradisi dan modernitas.
So I have another 3 minutes. Okay, I'm just gonna conclude everything. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, familiarasi gitu ya, pengenalan tentang tradisi dan juga modern saya kira menjadi agenda penting kita umat Islam gitu. Karena we are getting the momentum gitu. Dan kita ada masanya. Teman-teman mungkin pernah melewati masa bahwa kita tidak percaya kepada obat-obatan tradisional. Mungkin kita waktu itu lebih percaya kepada obat, pil, daripada jamu. Gitu. Tapi see what happens when the pandemic happen. Ketika pandemik nyata datang, itu ada perubahan besar-besaran tentang persepsi orang terhadap obat. Ketika obat itu belum ditemukan, orang ketika obatnya COVID-19 itu belum ditemukan, orang sudah mulai bergeser bahwa ilmu-ilmu tradisional itu jamu lebih lebih banyak dicoba, lebih banyak digemari pada saat itu. So, saya kira kita akan melewati masa-masa itu, masa-masa di mana kita mungkin sudah tidak lagi percaya kepada satu metode tertentu, satu keilmuan tertentu, satu pendapat tertentu, maka kemudian kita harus kreatif untuk bisa mengedepankan kreativitas antara ilmu tradisional dan juga ilmu modern. Saya kira itu dari saya, matur nuwun. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Idam Badruzzaman yang telah menyampaikan materinya, sehingga insight kita, ilmu kita bertambah banyak lagi pada malam hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah kedua materi yang telah disampaikan oleh Bapak Raufik Muzakir dan juga Bapak Idam Badruzzaman. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama akan saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kepada partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, sudah ada Bapak Aif dari Prodi Ekonomi. Silakan Bapak. Baik, makasih Mbak Andea. Mohon maaf ini camnya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak Aif. Baik, Assalamualaikum Pak Taufik sama Pak Idam. Assalamualaikum. Ini saya hanya dari sudut pandang ranting Muhammadiyah yang ingin konfirmasi aja ini dari Ustaz Taufik, mungkin juga dari Pak Idam ya. Kami memandang kalau Muhammadiyah itu kayaknya sudah mengalami diskontinuitas ya. Jadi nggak lagi bersambung antara tradisi dengan modernitas. Buktinya apa? Di Muhammadiyah itu kayaknya perawatan turusnya agak jauh tertinggal dengan NU. Sehingga kalau kami di ranting itu agak susah mencari ustadz ngisi pengajian. Dan barangkali mungkin itu juga yang menjadi latar belakang urgensi PUTM itu lahir kayaknya. Pendidikan ulama tarjih itu. Nah di saat yang sama di NU membludak ustadz-ustadz itu. Karena mereka punya prinsip al-muhafazatu ala qadimis sholih wal ahju bil jadidil aslah gitu ya. Merawat tradisi tapi ngambil juga yang baik-baik dari kemodernan. Kalau Muhammadiyah mungkin terlalu pada berkemajuannya, tapi terusnya kok kayak tertinggal. Nah ini mungkin bisa diklarifikasi sama Ustaz Taufik, mungkin juga dari perspektif ICMM dari Spanyol itu gimana Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Raufik, mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya kira-kira? Tadi saya kalau nggak salah diingatkan kita akan berakhir tepat waktu ya 9.30. Jadi apa mungkin sekalian digabungkan aja? Boleh, boleh. Takutnya kalau ngomong kepanjangan nanti tato 9.30. Baik, untuk penanya kedua ada Bapak Rohman. Silahkan Bapak Rohman, bisa diaktifkan mikrofonnya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya sebenarnya ingin sekedar membanding ya tentang apa sebenarnya masalah apa kenapa masalah apa tadi ada amnesia dan seterusnya. Saya kurang tahu, tapi kok saya melihatnya itu karena memang itu proyek kolonisasi gitu. Jadi memang itu disengaja. Jadi ya memang akibatnya begitu. Nah, memang sebetulnya kalau misalnya kita lihat seperti di Inggris, karena sebenarnya kan acuan-acuan kolonisasi itu banyak di teori di ini ya, kayak teori misalnya Homi Bhabha, lalu siapa gitu. Itu memang memang kalau istilah tadi kan solusinya dekolonisasi. Nanti kalau mungkin Mas Rofik mungkin sudah lihat, dan yang proyeknya kan sudah dekolonisasi kurikulum ya Mas ya. Jadi memang konkretnya tidak dekolonisasi saja, tapi dekolonisasi kurikulum gitu. Nah itu kalau misalnya nanti mau di interdisiplin ya memang kurikulumnya harus dekolonisasi gitu, diubah. Nah memang kalau selama ini kita selalu barat-barat kurikulumnya, maka memang seperti di Inggris itu mulai dimasukkan misalnya pemikiran timur gitu, atau pemikiran non barat dimasukkan gitu, supaya ada macam apa variasi cara berpikir tentang dunia ya. Nah memang yang sebetulnya terjadi ketika orang dijajah itu adalah yang disebut colonial mentality. Nah ini yang barangkali tadi sudah disinggung-singgung, tapi barangkali rumusan istilah itu tidak dipakai. Nah jadi memang itu hal itu yang kemudian karena kita kena kolonisasi, kita dikolonis gitu, dijadi terjajah, maka saya kira gini, perlu ada metodologi atau apalah namanya sikap untuk bagaimana kita mulai memisahkan, misalnya ada the I and the other misalnya ya. Lalu bagaimana kita itu melihat the other itu dengan langkah-langkah, misalnya ada melihat dari jauh dan mengagumi, yaitu barangkali tahapan pertama ketika anak-anak Indonesia ini melihat Barat gitu ya. Lalu mendatangi ke sana, belajar di Barat, di Spanyol misalnya, masih mengagumi juga ya. Tapi begitu di dalam situ mengalami dan memahami itu ternyata ya sama saja, ada negatif positif gitu. Jadi kita tidak lagi heran dengan dunia sana itu semua biasa saja. Nah, lalu pelan-pelan kita memberi jarak ya. Jadi ternyata kita itu bukan mereka, mereka bukan kita. We are not them ya, and they are not us gitu. Nah, jadi memberi jarak. Kemudian itu tadi proyek apa mengkritisi Barat itu sebenarnya mulai dari kalau mereka mengajarkan pada kita critical thinking, harusnya kita juga melakukan critical thinking itu terhadap mereka. Itu yang sebenarnya tadi disinggung sebagai apa? Siap mengkritik. Nah, saya kira cara berpikir yang seperti ini harusnya dibudayakan di Muhammadiyah, sehingga semua teman-teman yang entah belajar di luar negeri atau mau berangkat, mereka sudah punya cara berpikir ini dan tidak heran-heran banget gitu ya. Dan memang pada akhirnya terus kita harus mampu merumuskan siapa kita, siapa mereka gitu ya. Nah, salah satunya melalui dekolonisasi kurikulum itu, kurikulum apapun, kurikulum ekonomi, politik dan seterusnya ya. Jadi itu sebetulnya adalah bagaimana kita merubah dari kolonial mentality kita itu menjadi sejajar dengan mereka, itu dikonstruk juga. Kemudian empower kita untuk sebetulnya sama dengan mereka, ya, setara, equal gitu, lalu melakukan kritik dan kita mencari yang kita sendiri. Sebenarnya arahnya ke sana. Saya kira itu hanya pembandingan aja, Mas. Jadi saya tidak mau bertanya, mungkin cuma kalau saya bertanya begini, bagaimana misalnya integrasi itu sebenarnya kan berasalnya bukan ya tadi belajar bahasa Arab. Kalau saya bukan dari belajar Quran dulu, karena kadang-kadang belajar bahasa Arabnya butuh waktu. Kalau seperti generasi kami yang abad 20 ini ya kesuwen bahasa Arab sih. Pokoknya yang penting bisa bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris ya. Kita masuk ke Quran dulu. Nanti esensi Quran itu harus kita pegang. Lalu dengan esensi Quran itu kita jadikan semacam pedoman kita untuk melihat dunia ya. Dan itu yang tidak usah diherankan bahwa memang orang Katolik dan Kristen itu tidak akan pernah apa ya berhenti sampai kita itu masuk ke agama mereka, itu Qurannya sudah ada. Jadi memang yang terjadi itu sebenarnya adalah ini perang ya, bukan masalah gimana, nanti adalah perang kemudian kita dikolonize. Nah kalau bisa kita seperti orang India itu, mereka datangi Inggris, mereka hidup di sana, mereka koloni juga si orang-orang Inggris itu. Nah itu bagus ya. Cuman mental Islam itu tidak dididik untuk menjadi
colonizer, itu repotnya gitu. Ditambah kalau kita ya Jogja itu ya amat sangat menghormati orang gitu ya, ramah, itu yang membuat kita malah diinjak-injak orang. Kadang-kadang orang-orang luar Jawa lebih cocok itu kalau untuk menjadi colonizer gitu. Jadi saya kurang tahu, tapi itu hanya kadang-kadang pemikiran saya gitu ya. Jadi apakah sebenarnya itu masalahnya, dan monggo aja, ini cuma komparatif komparatif perspektif gitu. Lalu tadi Mas Rofi kan bilang ada modernisme, ada tradisi. Sebenarnya ini harus dijelaskan sebenarnya yang dimaksud tradition itu apa ya, karena kita cuma mengasumsi saja, tapi definisi tepatnya apa. Lalu sebenarnya di Barat sendiri sudah ada kritik terhadap modernisme itu yang namanya postmodern ya. Nah sebenarnya pertanyaan begini, apakah Islam sendiri sebenarnya punya unsur postmodern ini? Nah itu kan tadi tidak dieksplor ya. Apakah dekolonisasi itu bisa menggunakan postmodern Islam gitu? Nah itu pertanyaan berikutnya yang barangkali akan masuk. Saya kira dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rohman. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Nur Arifin Akbar. Silakan untuk pertanyaannya. Oke, ingin menanggapi ya masalah kenapa kok di Islam itu ya kadang yang saya lihat ya saya sendiri juga setuju sih dengan pendapat Pak Raufik ini. Jadi memang saya bandingkan ya beberapa kurikulum. Jadi kenapa ada anggapan bahwasanya kenapa sekolah Islam itu nggak maju-maju sedangkan sekolah-sekolah Kristen atau yang itu lebih maju gitu. Ternyata pas saya bandingkan adalah gini. Jadi kalau sekolah-sekolah Islam itu rata-rata ya saya tidak menyamakan gitu kan, tapi memang terkadang itu, pendapatnya yang diajari cuma, "Ya udah kamu dunia nggak usah maju-maju, yang penting akhiratnya saja sudah cukup," begitu. Dan nggak hanya di sekolah Islam pun, di masyarakat kita pun pendapatnya seperti itu ya. Jadi ilmu dunia itu nggak usah dicari-cari, yang penting ilmu akhiratnya, yang penting, sholatnya, yang penting tahajudnya. Padahal yang kayak gitu kan nggak usah ditanyakan sih, seperti itu. Nah, bedanya kalau di sekolah-sekolah yang non-Islam ya gitu kan, itu saya tanya lagi guru-gurunya kenapa bisa maju gitu, karena mereka, beranggapan bahwasanya kalau dia bisa berkontribusi pada ilmu pengetahuan, seperti misalnya bikin paper, terus bikin jurnal, dia penelitian menemukan suatu apa-apa, itu adalah dianggap bagian dari agama, begitu. Nah, itu yang, harusnya, pendidikan Islam itu ya nggak hanya sekedar akhirat-akhirat mulu, tapi bagaimana caranya kita berkontribusi pada agama dengan mencari ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, itu kalau saya, pernah ceramah begitu juga di masjid-masjid umum gitu. Nah, setelah itu besoknya saya nggak dipanggil lagi karena dianggapnya, "Wah, ini Arifin liberal nih," padahal bukan seperti itu. Itu sih kalau dari, tanggapan dari saya, Mas Rafiq, Mas Idam ya. Monggo jika kalau ada kesalahan ya mohon maaf ya, bisa dikoreksi lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk ketiga penanya. Baik, untuk persingkat waktu, silakan dari Pak Raufik maupun Pak Idam untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Saya dulu berarti ya, Mbak Andia ya. Silakan. Terima kasih Ustadz Ayif, Ustadz Rahman, Ustadz Nur Arifin. Luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus dan hebat-hebat. Saya pikir ini pertanyaan untuk kita semua, dan saya tidak berpretensi untuk menyelesaikan semuanya secara konklusif gitu. Pertama tadi pernyataan bahwa Muhammadiyah tidak lagi bersambung antara tradisi dan modernitas. Saya terus terang mengamini pernyataan ini, Ustadz Ayif, dan belakangan ini menjadi concern saya di beberapa tulisan. Yang memprihatinkan itu adalah kecenderungan tidak menyadari ada fenomena ini gitu. Jadi kita formulasikan satu jargon yang menjadi identitas kita, berkemajuan, dan kita isi kontennya segala hal yang berorientasi ke depan, segala hal yang bersifatnya pencapaian-pencapaian di masa yang akan datang. Tapi kita lupa bahwa ada satu bagian yang harus ditambahkan di situ. Jadi teologi berkemajuan itu nggak bisa berdiri sendiri, karena teologi kemajuan itu melihat ke masa yang akan datang gitu. Oleh karena itu dia harus diiringi, dilengkapi dengan visi melihat ke belakang.
dan saya relatif sudah menulis tuh ide mengenai ini, bahwa ide mengenai kemajuan itu sebenarnya secara historis sangat, ya kalau mau jujur diakui, juga sangat dipengaruhi oleh alam pikir Barat. Istilah progres, istilah at-taqaddum itu konsep yang lahir dari periode di Barat, namanya di Enlightenment. Jadi, dan itu salah satu konsep kunci, salah satu key term dalam filsafat zaman pencerahan. Kita harus maju, dan maju itu sifatnya evolutif. Jadi kalau kita sudah bergerak ke depan, maka yang di belakang itu kita lepas landas, kita tinggalkan. Bahkan ada kecenderungan melihat masa lalu itu sebagai beban, sebagai kegelapan, sebagai peristiwa yang sudah lewat, nggak memberi inspirasi. Nah, cobalah kita secara jujur gitu membuka, membongkar. Jangan-jangan komponen progres dalam filsafat pencerahan itu ada pada diri kita gitu. Dan saya pikir narasi-narasi kita tentang masa lalu juga begitu, nggak begitu optimistik. Masa lalu tuh bagi kita identik dengan degradasi kan, identik dengan inhitot, identik dengan kemunduran. Jadi dia baru akan menjadi baik ketika ya Ki Haji Ahmad Dahlan melancarkan proyek reformasi gitu. Jadi periode pra Ahmad Dahlan itu periode yang not fine gitu. Sesuatu yang there is nothing we can save from it gitu. Nah, itu tidak bernuansa menurut saya. Cara pandang tentang masa lalu itu nggak bernuansa. Banyak banget peristiwa dari masa lalu yang penting, yang bisa menjadi inspirasi. Jadi masa lalu tuh tolong jangan diidentikan hanya dengan beban, jangan dengan sesuatu yang ada di pundak kita. Enggak, dia juga bisa bermakna inspirasi gitu. Coba kita sekali-sekali bicara tentang hal-hal positif lah dari periode pra Ahmad Dahlan gitu. Kita perlu memperbaiki narasi-narasi kita tentang sejarah. Nah, dalam hal ini saya kebetulan saya lihat ada Mas Iwan yang dari Museum Muhammadiyah itu, yang setelah di MPI juga. Saya punya concern mengenai museum gitu ya, Mas Iwan dan yang lain juga. Jadi kalau kita masuk ke sana gitu, kita tuh langsung dilihatkan fenomena zaman modern, fenomena ya kira-kira zaman di mana Ahmad Dahlan hidup lah, kira-kira gitu. Tapi itu masalah narasi kita tentang sejarah Muhammadiyah itu kita putus gitu dari periode Ahmad Dahlan gitu. Coba menurut saya kita buat bersambung. Tulis aja sanad-sanad keilmuan Ahmad Dahlan gitu. Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Zaini Dahlan. Masa lalu itu ada tokoh-tokoh seperti itu yang giant mereka ini, tokoh-tokoh intelektual, dan mereka nggak pernah kita upayakan untuk kita klaim gitu. Jadi seolah-olah itu punya orang lain. Nah, itu yang menjadi narasi kita tentang sejarah itu nggak kaya gitu. Jadi hemat saya nggak apa-apa kita masuk ke museum, lantai bawah itu kita ngelihat dulu suasana Indonesia abad 17, abad 18, abad 19, tapi bernuansa. Nah, masalah kita pertama tadi, masa lalu itu identik dengan darkness, dengan degradasi, atau masa lalu itu nggak ada. Yang paling memperhatikan adalah tidak ada masa lalu gitu. Jadi secara ontologis dia hilang gitu masa lalu dari narasi kita gitu. Nah, jadi kita perlu ya orang Muhammadiyah perlu punya kemauan dan keberanian untuk mengkritik diri sendiri gitu. Jadi kalau kita menyebut cerita-cerita kayak gini kan bukan untuk memusuhi, ya kita bagian dari pengurus Muhammadiyah, mengajar ke Muhammadiyah juga, menjadi kritik di sana dan di sinilah gitu. Kita terbiasa menyebut pencapaian-pencapaian, tapi pada saat ini juga kita perlu melihat kekurangan-kekurangan. Kemudian tadi banyak pernyataan-pernyataan penting dari Ustadz Rohman. Salah satunya misalnya colonial mentality, ya itu ada satu konsep dari Malik bin Nabi. Jadi ada satu istilah dalam bahasa Arab namanya qabilun lil isti'mar, colonizable gitu. Jadi mentalnya memang mental yang mudah untuk dikolonisasi gitu. Jadi kita tuh jangan banyakin blame to colonizers, tapi juga blame diri kita sendiri gitu. Dan saya pikir memang mental itu ya menjadi mental kita hari ini, kita tuh inferior kepada dua entitas sekaligus, inferior kepada orang barat, ya inferior kepada orang timur juga.
Kalau orang Barat udah jelas lah, narasi kita dari tadi kan bicara tentang inferior kepada teori-teori Barat. Nah ini masalahnya juga ada inferior, satu fenomena inferior kepada tradisi belajar di Timur gitu. Coba kalau syekh-syekh atau ustadz-ustadz dari Timur Tengah berjenggot datang ke kita gitu, ya kita ngerasa itu such a big honor, kemudian kita datang, kita beri forum, kita cium-cium tangannya, it's fine. Meletakkan orang, memberi panggung belajar tuh oke gitu. Tapi at some point ya mereka juga perlu datang ke kita untuk belajar mengerti bagaimana Islam di sini dipraktekkan, dan kita perlu menjadi guru juga gitu. Saya prihatin misalnya ada peristiwa kudeta tahun 2013 di di Mesir, sampai hari ini masih ada isu keamanan, masih ada isu otoritarianisme, isu kemiskinan, tapi giliran syekh-syekh dari Al-Azhar datang cuma untuk menceramahi kita gitu, dengan diarak di pundak, dikelilingkan gitu, bahkan diberi gelar Dr. Honoris Causa di bidang peace. Itu ironi sekali, negara penuh dengan ironi-ironi kayak gitu, korban genosida 1000 orang gitu, tapi tokoh agamanya datang ke tempat kita beri gelar doktor di bidang peace gitu. Nah itu juga mental inferior gitu, dan itu yang hilang dari bangsa kita, memang kepercayaan diri gitu. Kita belajar dari orang lain, tapi juga pada saatnya kita perlu bercerita kepada orang lain gitu. Ini yang distintif dari Indonesia, ini yang unik, ini yang bisa kita share gitu, tanpa harus berpikir narsistik, we are the best misalnya, nggak perlu begitu gitu. Jadi saya langsung ke topik kedua, apakah Islam mengafirmasi postmodernisme? Ya ini topik yang kompleks. Dalam satu hal, kita ingin meruntuhkan klaim universal dari kemodernan. Modernisme itu kan apa-apa yang serba barat gitu. Dan asumsi bahwa segala produk pikir barat itu bisa diuniversalisasi, bisa disebarluaskan, dia desirable, diinginkan oleh semua orang. Nah, itu ingin diruntuhkan oleh postmodernisme, tapi they have gone too far gitu. Sampai pada tahap dekonstruksi, semuanya diruntuhkan, anti otoritas, dan yang diruntuhkan bukan lagi otoritas modernisme, otoritas barat, otoritas wahyu sekalipun juga menjadi objek dekonstruksi juga gitu. Dan makanya kita harus berhati-hati itu dengan filsafat postmodernisme misalnya, sekedar anti kemapanan, nanti wahyu juga jadi anti kemapanan gitu. Ingat, Islam itu agama submission, Islam itu agama yang menghormati authority gitu. Ketika isu postmodernisme ini pertama kali mulai semarak di dunia Islam, Ziauddin Sardar itu sudah menulis itu tentang ironi postmodernisme. Tokoh-tokoh yang disebut pengusung filsafat postmodernisme itu menunjukkan kontradiksi semua dalam perilakunya. Saya punya bukunya, kalau kapan-kapan kita mau bedah bukunya Ziauddin Sardar mengkritik postmodernisme. Dan kemudian dari Ustadz Nur Arifin Akbar tadi juga ada pernyataan penting mengenai kecenderungan menolak kemodernan, menolak keduniawian gitu ya. Ya ini satu fenomena yang cara berpikirnya nggak integralistik, dan ya ini kan membelakangi ayat Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Dan sejak dulu Muhammad Iqbal tuh mengkritik itu gitu. Santri-santri kita itu pinter sekali soal urusan menghafal, urusan ilmu-ilmu tradisional, tapi dia nggak bisa keluar dari boundary itu karena fobia terus gitu dengan kemodernan, dan nggak ngerasa dia perlu unggul gitu pada bidang-bidang yang kita sebut tadi keduniawian gitu. Sampai Iqbal tuh bikin puisi, kenapa hati kita pintar, cepat bermi'raj gitu, menyatu dengan Tuhan, tapi kita gagal di muka bumi, itu puisinya yang suka dikutip oleh Buya Syafi'i Ma'arif gitu. Nah itu ironi. Islam itu kan agama yang punya dimensi spiritualitas, akhirat, tapi juga punya dimensi duniawi juga jangan sampai ditinggalkan. Saya kira itu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, saya serahkan ke Mas Idam. Silakan Pak Idam, langsung
10 Ji. menit untuk Pak Idam, monggo. Ji, matur nuwun Bu Dia. Ya, saya kira tadi saya ingin hanya menambahkan sedikit yang belum yang tidak semuanya akan saya tanggapi karena tadi sudah sangat komprehensif dijawab oleh Mas Rofik. Pernyataan Pak Aif menggelitik ya, bagaimana dan berani ya, menggelitik dan berani pernyataan bahwa Muhammadiyah ini diskontinuitas ini dalam hal tradisi gitu. Dan saya kira mungkin juga kita perlu fair bahwa tidak hanya Muhammadiyah gitu loh. Jangan lupa NU pun juga demikian gitu loh. Kalau tadi Muhammadiyah itu terlalu berkemajuan, misalnya mengedepankan modernitas, dan NU ternyata juga sangat mengedepankan tradisionalitas gitu loh. Sehingga kemudian kan kalau kita lihat dua tabel, kalau kita dominan di tradisional, maka kemudian yang muncul adalah tadi kalau istilahnya Mas Rofik, replikasi epistemik ya, atau istilah yang sering kita dengar taklid buta, dan itu terjadi banyak sekali di kalangan Nahdliyin gitu. Apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang dilakukan oleh kampungnya, misalnya kampungnya sudah menjadi kampung NU, maka dia hanya mengikuti begitu saja gitu. Bahkan semacam kewajiban gitu loh. Beberapa acara yang digelar sudah rutin, itu sudah seperti kewajiban gitu. Maka taklid buta itu menjadi sesuatu yang harus kita perangi gitu loh sebagai intelektual, karena kita sekarang juga harus berkreasi dengan modernitas gitu loh. Kita harus tahu apa dasar hukumnya, apa alasannya waktu itu gitu. Kemudian kita bisa bersikap untuk melihat gitu. Tentu dengan kebijaksanaan begitu nih, karena keduanya tadi kita yang paling baik adalah di tengah-tengah. Nah, kalau lagi kembali ke tabel, kalau tadi ke modernitas, maka kalau kita dominan di modernitas, maka tentu menjadi kita akan ke barat-baratan, dan kalau kita ke barat-baratan, maka kemudian kita juga akan muncul tadi kalau istilahnya Mas Rofik tadi akan tidak percaya kepada metafisik ya, dan kemudian jadi kepada sekuler, jatuh kepada perilaku sekulerisme gitu. Maka kemudian yang paling baik adalah berdiri di antara keduanya, berkreasi memadukan keduanya dengan sangat cantik dan ciamik begitu, dan kreatif gitu. Kemudian hal dari yang tadi itu, jadi kita mulai pertama dari awal bahwa bukan hanya Muhammadiyah, tapi NU pun juga demikian, punya PR yang sama, dan akhirnya memang ajakan Mas Rofik itu menjadi sangat relevan bahwa ya ini memang baru mengenalkan, baru familiarize. Jadi tidak salah kalau kata itu dipilih, karena ternyata dua organisasi besar Islam di Indonesia ini juga mengalami hal yang sama, mengalami belum sepenuhnya mengintegrasikan antara tradisional dan juga modernitas. Maka ini menjadi PR kita bersama untuk bisa bisa melakukan itu semua gitu, untuk bisa mengenali terlebih dahulu, menjajaki gitu ya, untuk bisa mengawinkan keduanya, untuk bisa memadu padankan keduanya menjadi sesuatu yang baik. Bisa jadi kemudian bisa menjadi kurikulum, salah satu caranya tadi ya, menjadi di dalam bentuk kurikulum yang mengakomodir kepentingan ini. Dan jangan salah, kita juga punya hukum yang sudah lama sekali tidak kita reformasi, tidak kita update. Jadi banyak sekali hukum-hukum positif di Indonesia yang masih sangat kental dengan kolonialisme gitu ya. Dan tentunya itu juga sudah harus butuh diupdate dewasa ini. Nah, itu itu pendapat saya bahwa ini memang masih tahapan yang sangat awal untuk ke sana, tetapi ini adalah kita memiliki momentum yang sangat tepat gitu loh. Kita memiliki dari segi Indonesia saja, dari Indonesia saja kita akan mendapatkan bonus demografi. Di tahun 2045 kita mengalami masa keemasan. Masa keemasan itu artinya bahwa jumlah
penduduk Indonesia itu didominasi penduduk yang produktif. Dan itu bisa kita bayangkan akan bagaimana Indonesia kalau dikelola dengan baik, kalau kita melakukan gerakan-gerakan kecil tetapi masif dan kolosal untuk bisa meraih kepercayaan diri kita itu, dan juga melestarikan tradisional, ilmu-ilmu tradisional, dan juga tentu menengadah dengan dan memadupadankan dengan modernisasi yang terus bergulir sangat kencang sekali dewasa ini. Saya kira itu pendapat dari saya. Matur nuwun. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Raufik dan juga Bapak Idam atas jawabannya. Berakhirnya sesi tanya jawab kali ini juga mengakhiri acara pengajian Songsong Ramadan dan kajian berseri integrasi ilmu dengan tema integrasi tradisi dan modernitas dalam pendidikan Islam. Hadirin sekalian, sebelum menutup kajian kali ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga penanggap yang telah memberikan banyak sekali insight, ilmu, pengalaman kepada kita semua. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para partisipan yang telah menghadiri atas partisipasinya dalam kegiatan kajian kali ini. Acara demi acara dalam kajian ini telah dilewati. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan serta hilaf. Selama acara berlangsung, saya Andi Destika Aulia Putri selaku moderator mohon pamit undur diri. Kami bertemu lagi di dalam kajian berikutnya pada tanggal 26 Maret 2023 dengan narasumber dan penangkat yang berbeda. Kita tutup dengan baca hamdalah dan juga doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak, Sami, monggo. untuk Jazakallah semuanya, makasih. Terima kasih. terima kasih. Makasih Bu Titis, Pak Idam. Saya pamit juga dulu ya. Ya, terima kasih Pak Raufik, terima kasih Pak Idam semuanya. Terima kasih. Teman-teman PCIM, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي